Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yayang. Hari ini saya akan membahas hal-hal yang akan membuat uang mengejar Anda. Gitu. Jadi logikanya kesana kemari biasanya kita ngejar duit. Nah, pertanyaannya bagaimana Mas agar saya dikejar uang? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali ya Anda bisa bertemu kembali channel ini dan bisa menonton kembali video channel ini. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang baru menonton channel ini, ingat apa yang terjadi di dunia ini adalah setting dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Anda dituntun Allah untuk ke channel ini. Gitu ya. Nah, oke, dan saya ingin Anda menuliskan doa terbaik Anda di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Dan harapannya jika Anda menulis doa di komentar, harapannya banyak yang amini dan doa Anda terkabul. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya akan membahas sesuai dengan pengalaman saya pribadi karena memang luar biasa teman-teman ya. Jadi saya share pengalaman saya yang sudah saya riset, saya praktekkan, saya buktikan dan hasilnya alhamdulillah bisa berubah kehidupan saya dan banyak sekali kehidupan orang lain yang juga berubah. Dan saya senang sekali karena banyak sekali ratusan DM, ratusan komentar, bahkan ada video saya yang dikomeni lebih dari 2000 komentar. Saya senang banget ya, dan sekali lagi bahwa tidak ada yang berhasil bila tidak dipraktekkan. Jadi insya Allah video-video di channel ini itu memberikan teknis yang simple, yang mudah, yang bisa Anda praktekkan dan Anda bisa insya Allah merasakan keajaiban dari setiap tindakan Anda. Oke, hari ini topiknya adalah dikejar duit. Simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, jadi ini adalah yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa penyumbat rezeki terbesar adalah dosa. Jadi ketika Anda banyak dosa, maka rezekinya akan seret, rezekinya akan mampet. Ibarat sebuah pipa, jika pipa ini banyak sampahnya, maka alir itu nggak bisa mengalir. Begitu juga dengan rezeki. Jika dosanya banyak, maka luar biasa ini macet pipanya. Nah, kalau ini bersih, pipa ini bersih, maka rezeki Anda akan melimpah ruah, deras sekali airnya. Bisa bayangin ya, bisa bayangin rezeki adalah air tadi seperti itu, deras banget. Nah, oleh karena itu tips dari saya yang pertama adalah perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Tidak hanya ketika Anda selesai sholat, tidak hanya ketika Anda selesai ibadah, tapi lakukan itu di aktivitas-aktivitas apapun, aktivitas kosong, atau Anda juga bisa melakukannya di dalam hati, gitu ya. Jadi misalkan Anda seorang suami lagi nganter istri Anda belanja gitu ya, terus Anda lagi menunggu di mobil, Anda bisa astagfirullahaladzim. Sederhana tapi ini luar biasa, dan janjinya Allah ya, istighfar itu akan bisa menambah rezeki dari segala penjuru, dan yang tidak terduga sekalipun bisa didatangkan juga oleh Allah. Jadi ketika kita beristighfar, kita dijanjikan harta yang banyak, kita dijanjikan juga kebun-kebun yang luas, rezeki yang berlimpah, anak-anak yang banyak. Bukankah itu juga nikmat sekali gitu ya. Nah teman-teman, jadi istighfar itu kan kemarin ada yang nanya, Mas berapakah hitungannya gitu ya, berapakah hitungannya? Kalau saya pribadi memang minimal 100 kali dalam sehari gitu ya. Jadi kalau bisa minimal 100 kali dalam sehari. Kalau bisa lebih banyak, menurut saya ini lebih bagus. Menurut saya lebih bagus karena efek dari ketika Anda banyak melakukan istighfar, hati Anda akan lebih tenang, lebih damai, lebih rileks aja. Dan Anda juga lebih bisa terkontrol hidup Anda, menurut saya begitu ya. Karena dengan Anda melakukan banyak istighfar ini, seperti ada banyak tembok-tembok yang nanti akan menghalangi Anda ketika Anda ingin berbuat yang tidak benar gitu ya. Jadi seperti benteng lah aku bilang, seperti itu ya. Dan efek yang pertama yang akan dirasakan itu adalah hati merasa tenang. Hati tenang itu luar biasa. Bayangin Anda misalkan sedang terkena musibah dan hati Anda deg itu kan Anda nggak tenang. Tapi dengan Anda melakukan istighfar, insya Allah hati ini tenang, dan itu adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa. Bukankah ketika hati kita tenang, itu rasanya adem banget, tenang banget, rileks banget, dan nikmat banget. Setuju? Kalau Anda setuju, tuliskan di komentar.
Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Mungkin hari ini Anda masih ragu, masa Mas cuma dengan istighfar aja uang akan mendatangi kita? Saya percaya dengan hal itu. Saya tidak tahu dengan Anda percaya atau enggak, tapi menurut saya ketika kita bisa lebih tenang, kita akan bisa lebih tepat dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup. Keputusan-keputusan penting yang seharusnya itu tepat. Ketika Anda merasa tenang, Anda bisa melakukan keputusan itu dengan sempurna. Saya bilang sempurna karena itu tepat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tenang. Nah, istighfar ini menenangkan hati. Jadi saya memberikan arahannya seperti itu ya. Ini kalau dari saya pribadi memang itu luar biasa, bikin hati kita tenang. Hal yang kedua yang saya percayai adalah istighfar ini ada di Al-Quran. Dan Al-Quran adalah janji yang pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya saya percaya bahwa ada sebuah kekuatan yang sangat besar yang melampaui kekuatan kita. Kekuatan apapun ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatunya. Oleh karena itu harapan ya, ketika saya melakukan istighfar astagfirullahaladzim ini, harapannya Allah akan selalu menunjukkan saya ke sesuatu yang Allah anggap itu terbaik bagi saya. Tips nomor 2 yaitu adalah menjaga diri Anda agar selalu positive thinking. Luar biasa ya. Positive thinking ini akan membentuk emosi yang positif dalam diri Anda. Misalkan terjadi sesuatu, Anda tetap positive thinking, itu luar biasa. Salah satu caranya adalah Anda mengucapkan Alhamdulillah ketika terjadi musibah. Ini luar biasa. Ada sebuah contoh, misalkan Anda lagi mau ke kantor, terus ban Anda bocor. Kebanyakan orang itu akan frustasi dan marah, bahkan mungkin stres ketika ban tersebut bocor. Apalagi sudah ditunggu klien di kantor atau di tempat janjian. Nah, jadilah orang yang berbeda, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika terjadi musibah. Ini memang tidak mudah, tapi perlu dibiasakan. Alhamdulillahnya kenapa, Mas? Alhamdulillah tangan Anda masih utuh gitu loh. Alhamdulillah cuma bannya aja yang bocor. Alhamdulillah Anda tidak kecelakaan. Jadi carilah sesuatu yang bisa Anda syukuri dalam setiap kejadian. Banyak sekali orang yang mengeluh dan stres ketika terjadi sebuah masalah. Dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang indah. Karena ada suatu ayat yang mengatakan bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Saya ulangi, di balik kesulitan ada kemudahan. Artinya di balik kesulitan itu sebenarnya ada sesuatu yang indah sedang menanti kita di depan nanti, gitu ya. Nah, ini sebuah positive thinking. Positive thinking dan positive feeling. Ya, jadi hati kita ini akan merasa lebih dahsyat, lebih damai karena kita membesarkan hati kita sendiri dengan cara tadi. Dan tahukah Anda bahwa Allah, Tuhan, ya, saya yakin Anda sudah tahu bahwa Tuhan itu tergantung prasangka hambanya. Ketika hambanya ini berpositive thinking, berpositive feeling, perasaannya bagus, terus apa yang dipikirkannya bagus, insya Allah itu akan menjadi doa. Dan kita bersyukur, artinya janji Allah lagi, yaitu Allah akan menambah nikmat kita. Jadi ketika terjadi seperti tadi kondisi ya, bannya bocor, ya alhamdulillahirabbil alamin. Syukuri aja apa yang terjadi saat itu. Misalkan harus nuntun motor, ya sudah dituntun aja. Jangan ada perasaan gerundel atau perasaan yang nggak nyaman. Ingat, ketika Anda mengalami emosi negatif, sebenarnya Anda sedang menarik hal-hal negatif lainnya ke dalam kehidupan Anda. Begitu juga dengan Anda berpikir positif, sebenarnya Anda itu sedang menarik hal-hal positif yang lain untuk datang ke diri Anda. Ingat, semuanya itu Allah sudah settingkan yang terbaik. Jadi sudah saatnya memang ban Anda gembos. Bisa jadi ketika Anda bannya nggak gembos, di depan sana ada kecelakaan, di depan sana ada sesuatu dan sebagainya. Maka Allah gemboskan banmu. Paham ya? Nah, jadi itu mindset yang perlu kita
biasakan dalam kehidupan kita. Tujuannya apa sih? Agar diri kita ini selalu dalam lingkaran positif. Kalau kita dalam lingkaran hal yang positif, hal yang baik, insya Allah sesuatu yang baik-baik juga yang akan datang kepada kita. Mungkin tidak hanya Anda, saya pun dulu juga seperti itu. Jadi ketika terjadi masalah, saya marah, saya emosi, saya nggak tenang dan sebagainya. Dan yang terjadi adalah hati ini deg-degannya kencang banget. Setuju ya? Itu dulu sekali. Nah, apa yang terjadi ketika saya apes? Dia tersebut nih apes. Dan saya mengeluh dan saya luar biasa. Itu hari-hari saya malah tambah apes. Entah apa yang terjadi, ada kesialan lagi. Nah, jadi sebenarnya yang paling tepat adalah ketika terjadi suatu kesialan dalam proses hidup kita ini, ya sudah, kita alhamdulillah. Kita cari apa yang bisa disyukuri. Mungkin ini adalah yang terbaik bagi saya. Dan terjadi alhamdulillah luar biasa teman-teman, ketika saya mempraktekkan hal-hal yang ada di channel ini dan hal-hal yang saya sampaikan ini, hidup saya berubah 180 derajat. Baik dari rezeki maupun pengembangan diri saya. Oke, ingat, ngomong itu gampang, yang susah adalah menjalani. Gitu ya. Nah, semuanya akan mudah jika Anda sudah terbiasa dengan hal tersebut. Anda sudah mengetahui batasan-batasan pikiran Anda sudah mengetahui batasan-batasan yang ketika Anda lakukan, maka Anda akan terjadi risiko ini dan sebagainya. Anda sudah dewasa. Saya yakin Anda yang menonton channel ini adalah orang-orang yang dewasa dan ingin bertumbuh menjadi lebih baik. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan Anda bisa tekan like, bisa share, dibagiin ke teman-temannya jika memang bermanfaat. Dan tuliskan komentar di bawah. Teman-teman juga bisa follow Instagram saya, ada di link deskripsi. Teman-teman juga bisa masuk ke grup channel official ya, Yayang Sundawa, sudah tahu di sini, Telegram. Oke, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Good luck. Salam laris manis.